Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2901 Waktu Penyembuhan yang Lama. Setiap ramuan ditelan sedikit demi sedikit oleh Lin Bai. Lin Bai dengan hati-hati menjalankan 5 elemen klasik dan mulai menyempurnakan kekuatan ramuan tersebut dan menyuntikkannya ke dalam ramuan dan dantian. Tapi proses ini terlalu lama, begitu lama sehingga Lin Bai tidak tahan. Sebuah ramuan perlahan disempurnakan oleh Lin Bai dan disuntikkan ke dalam dantian. Lin Bai membutuhkan 3 atau 4 hari agar dantian dan pil ilahi dapat sepenuhnya menyerap semua ramuan tersebut. Tapi menyerap ramuan hanyalah setetes dalam ember untuk dantian dan pil ilahi Lin Bai saat ini, seperti menuangkan segelas air ke gurun yang telah kering selama bertahun-tahun dan menghilang dalam sekejap. Tapi Lin Bai tidak menyerah dan diam-diam mengambil ramuan lain. Mulai menyempurnakan. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai terus menguji apakah obat mujarab atau obat mujarab akan diserap lebih cepat, tetapi pada akhirnya dia menemukan solusi yang sama. Sangat lambat, sangat lambat. Bahkan setelah kerja keras dan eksperimen selama berhari-hari, waktu tercepat bagi Lin Bai untuk menyerap ramuan adalah sekitar 3 hari. Setengah bulan kemudian, Lin Baiku duduk di platform mendengarkan, membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu lambat, terlalu lambat. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan ini, saya khawatir saya tidak akan dapat pulih. Dantian dan dantianku bahkan jika aku memberikannya 10 tahun. Pil ajaib, Lin Bai berkata dengan sedikit kesusahan. Zhao Yue muncul di panggung mendengarkan pada saat ini, dan berkata dengan senyuman tenang, apakah Anda memperhatikan? Sekarang Anda tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengaktifkan pil ajaib untuk memurnikan ramuan. Tanpa kekuatan spiritual, Anda bahkan tidak bisa gunakan semangat bela diri. Kamu hanya memiliki dengan kekuatan tubuhmu sendiri, butuh waktu terlalu lama untuk menyerap ramuan spiritual. Dan kamu bukan tubuh suci. Jika kamu bertahan, itu memang mungkin bagimu untuk memulihkan dantian dan pil ilahi Anda, tetapi proses ini sangat lama, mungkin memakan waktu 5 tahun, atau bahkan lebih lama. Kata Zhao Yue ringan. Saya pikir Anda tidak ingin menunggu selama itu, dan saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu Anda. Zhao Yue berkata dengan ringan. Lin Bai memandang Zhao Yue dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Zhao Yue berkata, sudah kubilang, ada kolam dewa di Nanzu, yang disebut kolam dewa, yang dapat menyembuhkan lukamu secara instan. Pergi ke Nanzu dari sini. Jika Anda terbang siang dan malam melalui susunan teleportasi, hanya perlu waktu hingga 3 bulan untuk mencapai perbatasan Nanzu. Apakah Anda ingin tinggal di kerajaan Shenwu dan menghabiskan 10 tahun untuk memulihkan ramuan ilahi? Atau ikuti saya ke Nanzu? Bagaimana kalau memulihkan dantian hanya dalam beberapa tarikan napas? Zhao Yue bertanya. Lin Bai merenung sejenak dan berkata, jika sesuatu seperti kolam spiritual benar-benar dapat menyembuhkan dantianku secara instan, maka itu berarti benda ini pasti menjadi harta berharga di Nanzu. Bahkan jika aku pergi ke Nanzu bersamamu, bagaimana bisa saya menemukan kolam ilahi? Zhao Yue bertanya, jika kolam ilahi masih seperti 10.000 tahun yang lalu, maka saya dapat menemukannya. Anda sebaiknya berdoa agar dia masih di sana, jika tidak, itu akan sulit. Hal yang saya minta Anda bantu juga ada di Nanzu. Kebetulan kita bisa pergi ke sana sekarang. Kata Zhao Yue dengan suara rendah. Lin Bai merenung dalam waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk dengan tekad. Meskipun ada banyak makhluk spiritual di Istana Penciptaan, Lin Bai menyerap dan memurnikannya terlalu lambat, sehingga mustahil bagi Lin Bai untuk pulih dengan cepat. Jika Lin Bai menghabiskan 10 tahun memulihkan budidayanya di kerajaan Shenwu, itu akan terlalu lama bagi Lin Bai. Oke, aku akan pergi ke Nanzu bersamamu. Tapi aku masih ingin bertanya, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mari kita tunggu sampai Anda membalas tingkat kultivasi Anda. Jika tidak, jika Anda tidak menemukan kolam dewa, Anda tidak akan dapat membalas tingkat kultivasi Anda, dan itu akan sia-sia bahkan jika kamu yang mengatakannya. Aku akan memberimu waktu 1 hari lagi. Mohon minta Kaisar Xiao untuk mengundurkan diri, dan kita akan berangkat ke Nanzu besok. Setelah mengatakan itu, Zhao Yue meninggalkan Tingfeng Terrace. Lin Bai duduk, memejamkan mata dan bermeditasi. Saat senja, Bai Xiao Xiao datang ke menara Tingfeng dan melihat Lin Bai masih berlatih dengan mata tertutup. Awalnya, Bai Xiao Xiao tidak ingin mengganggunya, jadi dia hanya ingin berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Bai berteriak, kamu telah berada di sini beberapa kali, ayolah.
Bai Xiao mendengar suara Lin Bai dan segera berjalan ke platform pendengaran dan berkata, "Setiap kali saya datang ke sini, kamu sedang dalam penyembuhan. Saya tidak ingin mengganggumu. Bagaimana? Apakah lukamu membaik?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecepatan menyerap ramuan terlalu lambat. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan ini, itu akan memakan waktu saya setidaknya 5 sampai 10 tahun. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan dantian. Sampai jumpa." Bai Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Lalu metode apa lagi yang Anda miliki?" Lin Bai berkata, "Zhao Yue mengatakan bahwa ada kolam dewa di Nanzu yang dapat menyembuhkan lukaku. Jadi aku berencana pergi ke Nanzu bersamanya besok." Ketika Bai Xiao mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan dingin, "Hanya kamu dan dia. Hanya kalian berdua. Tidak, bahkan jika kamu pergi ke Nanzu, aku harus mengirim seseorang untuk mengikutimu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apa? Kamu mengkhawatirkan aku dan dia?" Bai Xiao berkata dengan dingin, "Tentu saja aku tidak mengkhawatirkanmu dan dia. Lalu siapa Zhao Yue? Seseorang dari ribuan tahun lalu, dengan pikiran licik yang dalam. Sungguh sulit dipercaya. Kamu juga melihatnya di panggung pembantai iblis. Sikapnya saat menghadapi hidup dan mati sama sekali tidak tergerak. Sebaliknya, dia menyapanya dengan senyuman. Orang seperti ini adalah paling menakutkan. Kamu sekarang lagi tanpa kultivasi, jika dia menjadi pembunuh terhadapmu di jalan, kamu bahkan tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri." Bai Xiao berkata dengan cemas. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tentu saja dia dan saya tidak akan pergi ke sana, Lin Ye juga akan mengikuti saya. Lin Ye memiliki tingkat kultivasi yang sempurna dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Dengan dia melindungi saya akan aman dan bersuara." Bai Xiao matanya masih khawatir, "Apakah kamu benar-benar pergi ke Nanzu?" Lin Bai dengan lembut memeluk Bai Xiao ke dalam pelukannya dan berkata dengan nyaman, "Jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat." Bai Xiao mencondongkan tubuh di bahu Lin Bai. Di tempat tidur, mereka berdua berpelukan, menyaksikan matahari terbenam di cakrawala dan bulan yang cerah terbit. Mereka terus bersandar bersama, seolah-olah mereka bersandar satu sama lain sampai laut layu. Saat fajar keesokan harinya, sebelum hari gelap, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Xiao dan menaiki perahu roh bersama Zhao Yue ke Nanzu. Karena Lin Bai memiliki status khusus di Dongzu sekarang, dia tidak dapat meninggalkan kerajaan Shenwu secara terbuka, jangan sampai dia ditemukan oleh para pejuang yang tertarik dengan hadiah kepala Lin Bai dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bai Xiao berdiri di kota kekaisaran, menyaksikan perahu roh Lin Bai dan Zhao Yue menghilang ke cakrawala. Chu Jiangliu, instruksikan orang-orang di Anbu untuk melindungi Tuan Pedang ketika dia meninggalkan Dongzu. Jika ada orang yang nakal di sepanjang jalan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bisik Bai Xiao. Chu Jiangliu sedikit mengangguk dan segera membuat pengaturan. Di bawah perlindungan Anbu Kerajaan Shenwu, perahu roh Lin Bai dan Zhao Yue tidak menemui bahaya apapun selama lebih dari 3 bulan terbang, dan meninggalkan Dongzu dengan selamat dan tiba di tanah Nanzu. Bab 2902 Nanzu. Tanah Nanzu adalah tanah paling berbahaya di benua kuno. Melihat sekeliling sini, Anda dapat melihat pegunungan dan punggung bukit yang tak berujung. Prajurit, suku, dan kota semuanya dibangun di dalam puncak dan pegunungan. Hampir tidak ada tanah datar yang terlihat. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, negeri ini dulunya disebut 100.000 pegunungan, yang sebenarnya, namun seiring berakhirnya zaman kuno, negeri ini mendapat nama barunya sendiri, yang disebut Nanzu. Di Nanzu, para pejuang sebagian besar adalah suku, dan ada sebanyak 10.000 suku. 10.000 wilayah di benua timur, 10.000 kota di benua utara, 10.000 Buddha di benua barat, dan 10.000 suku di benua selatan. Yang disebut 10.000 suku Nanzu berarti terdapat lebih dari 10.000 suku di tanah Nanzu, dan di antara mereka terdapat 72 suku terkuat. Lin Bai juga tahu sedikit tentang 72 suku. Ketika dia pergi ke Beizu, selama kompetisi kota Tianjian yang diadakan oleh keluarga Dewa Pedang, Lin Bai bertemu An Cuksue dari suku Frostfire, salah satu dari 72 suku. Sekelompok orang. Status 72 divisi utama di tanah Nanzu setara dengan kerajaan Shenwu, dinasti penyihir agung, dan Akademi Dongzu di benua timur. Mereka mewakili 72 kekuatan terkuat di negeri itu. Benua selatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 72 divisi Nanzu menguasai hampir 60% sumber daya budidaya di tanah Nanzu dan sangat kuat. Perahu roh melewati perbatasan Dongzu.
Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan memandangi puncak gunung yang menjulang tinggi di depannya. Puncak-puncak itu menjulang satu demi satu, dan dia hampir tidak bisa melihat tepiannya secara sekilas. Meskipun perahu roh itu terbang tinggi di atas langit, tetap saja terasa seperti terbang di tengah puncak gunung tersebut. Memasuki Nanzu, Zhao Yue mendatangi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum bahagia, akhirnya kembali, Nanzu. Lin Bai tampak normal, berdiri di atas perahu roh dan mengagumi pemandangan Nanzu. Zhao Yue terkekeh dan berkata, Nanzu tidak seterbuka Dongzu, dengan banyak kota, negara kaya, dan orang-orang kuat. Dibandingkan dengan Dongzu, Nanzu pada dasarnya adalah hamparan pegunungan dan punggung bukit yang luas tanpa tepian yang terlihat, dan para pejuangnya juga tinggal di dekat pegunungan, setiap kota dibangun di atas puncak awan. Dibandingkan dengan kemakmuran Dongzu, Nanzu memiliki lebih banyak gaya era hutan belantara. Lin Bai mengangguk sedikit. Zhao Yue tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, ada makhluk lain di Nanzu yang disebut binatang raksasa zaman kuno. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, ada binatang raksasa zaman kuno di benua selatan. Zhao Yue berkata sambil tersenyum, ya, itu adalah spesies asing di zaman kuno. Keturunan yang ditinggalkan sekarang sering terlihat di Nanzu, di mana binatang raksasa tidak lagi langka. Misalnya, Xiaobai saya adalah binatang raksasa dari alam liar, dan saya memungutnya ketika saya masih muda dan telah membudidayakannya. Saat menyebut Xiaobai, mata Zhao Yue tampak sedikit nostalgia. Xiaobai, itu ular putih. Lin Bai mengingatnya saat ini dan bertanya, ngomong-ngomong, apa hubungan antara ular putih itu dan kamu? Zhao Yue berkata dengan lembut, Xiaobai adalah binatang beracunku. Binatang beracun. Lin Bai mengerutkan kening. Zhao Yue tersenyum dan berkata, ini adalah aturan dan warisan keluarga Dewa Racun. Sepertinya kalian para penanam pedang harus memiliki pedang. Setiap murid keluarga Dewa Racun kami harus mengolahnya sejak kecil. Racun. Ini. Racun bisa berupa senjata, monster, atau bahkan manusia. Peliharalah racun itu sejak kecil agar bisa tumbuh semakin kuat dan kendalikan semua racun yang ada di dunia. Tentu saja, racun A ini bisa menyerap semua racun yang ada di dunia. Apakah murid dari keluarga Dewa Racun kuat atau tidak, tidak ada hubungannya dengan budidaya mereka. Kami meningkatkan kultivasi kami hanya untuk mengendalikan lebih banyak racun, racun yang lebih kuat dari kami. Murid keluarga Dewa Racun sering dinilai berdasarkan kemampuan mereka meracuni. Zhao Yue berkata dengan ringan. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia berpikir. Zhao Yue berkata, misalnya, jika dia adalah murid dari keluarga Dewa Racun yang benar-benar berbakat, meskipun dia hanya memiliki tingkat budidaya alam Feitian, jika racunnya kuat, dia dapat membunuh orang kuat dari alam aspirasi. Inilah yang mampu dilakukan oleh murid keluarga Dewa Racun. Setelah mendengar ini, Lin Bai teringat bahwa Mo Qing selalu membawa pedang berkarat, sementara Zhao Yue memiliki ular putih di sampingnya. Pedang berkarat itu seharusnya menjadi racun Mo Qing. Dan putih adalah racun Zhao Yue. Keluarga Dewa Racun menilai apakah seorang murid kuat atau tidak, bukan berdasarkan kultivasi mereka, tetapi berdasarkan kekuatan racun mereka. Seperti yang dikatakan Zhao Yue, murid sejati dari keluarga Dewa Racun, meskipun tingkat kultivasinya sangat rendah, hanya tingkat budidaya alam Feitian, tetapi racunnya sangat kuat, dia masih dapat membunuh orang kuat dari alam aspirasi. Justru karena itulah ada juga pepatah yang beredar di benua kuno, jangan bersaing dengan murid keluarga Dewa Pedang, jangan bersaing memperebutkan kekayaan dengan murid keluarga Dewa Kekayaan, dan jangan bersaing untuk mendapatkan kekayaan. Jangan bicara tentang kultivasi dengan murid-murid keluarga Dewa Racun. Ketika Zhao Yue perlahan menjelaskan kepada Lin Bai hal-hal di Nanzu, perahu roh secara bertahap memasuki Nanzu. Lin Bai menunduk dan melihat hutan primitif dengan para prajurit bolak-balik. Lin Bai juga melihat deretan rumah yang dibangun di bawah pohon berusia beberapa ribu tahun, di dalamnya para prajurit menetap kembali. Jaga kesehatan dan istirahat. Ini adalah suku Nanzu. Hanya saja suku-suku di sini sangat lemah. Saat perahu roh bergerak maju, meninggalkan suku kecil itu, Lin Bai melihat banyak istana dibangun di pegunungan dan tebing di depannya. Dan mereka bahkan melubangi puncak gunung dan membangun istana di puncak gunung tersebut. Ini benar-benar pencapaian yang ajaib. Sepanjang perjalanan, Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan menghargai adat istiadat dan adat istiadat Nanzu yang unik. Tempat ini memang sangat berbeda dengan Dongzu. Lin Bai berdiri di atas perahu roh selama beberapa hari, menatap cita rasa tanah Nanzu. Tidak bisa merasa cukup, kamu benar. Dibandingkan dengan Dongzu, tanah Nanzu memiliki lebih banyak rasa dari masa hutan belantara dan lebih banyak sikap abadi. Lin Bai tersenyum sedikit dan menatap Zhao Yue dan berkata,
Kota-kota di Dongzhou semuanya dibangun di atas tanah datar. Sebagian besar kota di Nanzhou dibangun di atas tebing atau di antara awan di puncak gunung. Dari kejauhan tampak seperti istana peri. Ada burung spiritual yang berlarian terus-menerus di dalam hutan, rubah liar bergerak di bawah pepohonan, burung bangau terbang bolak-balik di udara, dan pancaran cahaya warna-warni bersinar di awan. Pemandangan ini seperti memasuki negeri dongeng. Zhao Yue tersenyum tipis dan melihat Lin Bai tergerak oleh pemandangan Nanzhou, dengan senyum bangga di wajahnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah rumahnya. Lin Bai kembali sadar dan bertanya, di mana kolam ilahi? Zhao Yue tersenyum dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, saya pernah menemukan kolam ilahi di hutan yang sepi. Saya tidak tahu bahwa kolam ilahi kolam masih ada di sana hari ini. Tidak di sana. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apakah kolam roh ini masih bisa berjalan? Zhao Yue memandang Lin Bai dengan serius dan berkata dengan serius, ya, itu benar-benar bisa berjalan. Bab 2903 Rahasia Nanzhou. Ya, itu benar-benar bisa berjalan, kata Zhao Yue sambil tersenyum tipis. Lin Bai memandang Zhao Yue dengan aneh, kolam roh ini benar-benar bisa kabur. Zhao Yue berkata dengan suara rendah, menurut rumor, kolam roh ilahi ini terbentuk dari Dantian setelah kematian seorang pengguna kekuatan supernatural yang hebat di era prasejarah. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kolam roh ilahi telah memadatkan kebijaksanaan spiritual. Jadi, kolam roh ilahi telah memadatkan kebijaksanaan spiritual. Dia bisa berlari, dan kebijaksanaannya tidak serendah seorang pejuang biasa. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi ternyata ini adalah sesuatu yang tersisa dari zaman prasejarah. Zhao Yue berbisik, sebenarnya, di Nan di tanah prefektur, ada banyak hal yang tersisa dari zaman prasejarah, seperti kolam roh, kuil leluhur, pemakaman mayat sungai, makam naga, del. Hanya ini yang lebih terkenal. Makam naga. Lin ketika Bai mendengar nama itu, ekspresinya tiba-tiba muncul, dan seekor kura-kura tua dan seorang gadis kecil muncul di dalamnya. Pikirannya. Awalnya kura-kura tua berkata bahwa dia akan membawa Bauer ke Nanzhou untuk menemukan makam naga. Lin Bai masih tidak percaya bahwa ada makam naga di Nanzhou. Tapi sekarang setelah saya mendengar apa yang dikatakan Zhao Yue, saya tidak menyangka bahwa memang ada makam naga di Nanzhou. Ngomong-ngomong, Bauer dan kura-kura tua itu juga seharusnya berada di Nanzhou. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu mereka, kata Lin Bai ringan di dalam hatinya. Lin Bai juga merindukan Bauer setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Jika Bauer dapat ditemukan di Nanzhou kali ini, tentu itu yang terbaik. Zhao Yue melihat pandangan Lin Bai yang penuh perhatian, tersenyum sedikit, dan berkata, ayo langsung pergi ke tempat kolam spiritual berada dan lihat apakah kolam itu masih ada di sana. Saat dia berbicara, perahu roh berada di tanah Nanzhou. Perahu itu terbang dengan cepat melalui udara. Sepanjang perjalanan, Lin Bai menikmati pemandangan Nanzhou di atas perahu roh, dan dia sangat bahagia. Di negeri Nanzhou, di tahun-tahun liar dan tandus, terdapat banyak gunung peri. Di pegunungan dan ladang, kabut putih masih tersisa, awan warna-warni melonjak, dan burung bangau beterbangan, menciptakan pemandangan keabadian. Sinar matahari yang lembut menyinari tanah ini, dan para pejuang melompat dari hutan dan berkeliaran di antara awan dan pegunungan, seolah-olah mereka abadi di dunia ini. Jika suatu saat aku ingin pensiun dari dunia, aku pasti akan membawa orang tuaku, Xiao Xiao dan yang lainnya untuk tinggal mengasingkan diri di Nanzhou. Meskipun Lin Bai sudah lama tidak berada di Nanzhou, dia sudah sangat menyukai tempat ini. Sayang sekali pengasingan seperti itu masih jauh dariku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam. Perahu roh terbang melintasi sebagian besar wilayah Nanzhou. Sebulan kemudian, Zhao Yue membawa Lin Bai langsung ke tengah-tengah Nanzhou. Pada hari ini, perahu roh berhenti. Apakah kita sudah sampai? Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Segera, Lin Bai mendongak dan melihat bangunan istana berdiri di antara pegunungan di depannya, dan ada banyak prajurit yang sedang memulihkan diri di sini. Terutama istana-istana yang dibangun di atas tebing gunung yang sangat mewah dan megah. Ini adalah sebuah suku, dan sepertinya tempat ini tidak ingin menjadi suku kecil. Zhao Yue berbisik, kami di sini. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, ada suku di sini, tahukah Anda? Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat di Zhao Yue. Zhao Yue berkata dengan lembut, ketika saya menemukan kolam jiwa ilahi di sini 10.000 tahun yang lalu, tempat ini masih berupa hutan sepi. Dalam ratusan ribu mil, tidak ada yang lain selain beberapa binatang raksasa kuno. Berlalu,
Saya tidak menyangka sudah ada suku yang tinggal di sini. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa puluhan ribu tahun memang dapat mengubah banyak hal di dunia. Ayo pergi. Karena kita semua di sini, tentu saja kita ingin melihat apakah kolam spiritual masih ada di sana. Zhao Yue mengemudikan perahu roh dan perlahan turun dari awan. Berada di luar suku ini, tidak ada nama besar yang bisa memasukinya. Lin Bai bertanya, masih bisakah kamu menemukan kolam ilahi? Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, bentuk alam di sini sangat berbeda dari ketika saya datang ke sini 10.000 tahun yang lalu. Sekarang saya tidak dapat menemukan arah spesifik dari kolam ilahi. Kolam ilahi. Selain itu, sudah ada suku di sini, dan ada batasan lingkaran sihir di mana-mana di pegunungan dan hutan. Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, jika kita ingin menerobos batasan lingkaran sihir ini untuk menemukan kolam dewa, aku takut kita meminta kematian. Anda juga telah melihat bahwa suku-suku di sini memiliki lebih dari 100.000 istana dan rumah, dan terdapat kota utama di dalamnya. Jadi suku-suku di sini pasti merupakan suku terbesar di Nanzhou. Jangan khawatir, masuklah dulu. Mari kita lihat. Zhao Yue dan Lin Bai mendarat dan perlahan berjalan menuju suku tersebut. Lin Ye, sebaliknya, mengikuti Lin Bai dengan hati-hati. Zhao Yue, yang berpakaian putih dan tidak ternoda debu, memancarkan aura halus, seperti peri yang turun ke bumi. Begitu dia masuk ke dalam suku, dia diperhatikan oleh banyak prajurit. Berjalan ke jalan, Lin Bai memandangi rumah-rumah di kedua sisi, ada totem naga hijau yang tergantung di banyak tempat. Sebagian besar prajurit yang tinggal di sini memiliki totem naga hijau di jubah mereka, yang berarti mereka adalah pejuang suku di sini. King Long. Lin Bai melihat totem di gedung dan totem prajurit di sini, dan berbisik ringan. Ayo kita cari tahu dulu suku macam apa ini. Zhao Yue berjalan ke dalam suku itu dan keluar dari apotek, berkata kepada Lin Bai dengan tenang, lalu masuk ke dalamnya. Lin Bai mengikuti Zhao Yue ke apotek. Di apotek, para prajurit sangat sibuk. Tapi setelah melihat Lin Bai, Zhao Yue, dan Lin Ye masuk, seorang pria paruh baya kaya mendatanginya sambil tersenyum dan bertanya, selamat datang semuanya, saya pemilik toko obat ini. Dilihat dari penampilan ketiganya, mereka, sepertinya bukan aku. Seorang pejuang dari suku Qinglong kita. Zhao Yue mengenakan kain kasa putih menutupi separuh wajahnya, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan auranya yang tiada taraf. Bahkan melalui tabirnya, pemilik toko dapat merasakan bahwa Zhao Yue adalah kecantikan yang tiada taranya, dan dia menjadi semakin tertarik padanya. Zhao Yue tersenyum dan berkata, saya datang ke toko obat secara alami untuk meminta obat. Kakak saya menderita beberapa luka dan dantian serta pil ilahi miliknya telah habis. Saya ingin tahu apakah toko Anda memiliki harta yang dapat memulihkan dantian dan pil ilahi miliknya. Jika kamu memilikinya, bawa saja. Mengenai uangnya, jangan khawatir, kata Zhao Yue sambil tersenyum tenang. Setelah mendengar ini, pemilik toko memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bisakah Anda mengizinkan saya memeriksanya? Lin Bai mengulurkan tangannya dengan hampa, menatap Zhao Yue, dan bergumam dengan tidak puas, kapan saya akan menjadi sudah dewasa? Kakakmu. Seolah melihat keraguan di mata Lin Bai, Zhao Yue tersenyum tipis dan menyipitkan matanya, seolah dia telah memanfaatkan Lin Bai dan membuatnya sangat bahagia. Pemilik toko menekan pergelangan tangan Lin Bai dan merasakan dantian kering di tubuh Lin Bai. Dia segera mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, sulit. Mungkinkah saudara ini menggunakan metode terlarang untuk menguras semua dantian? Potensi. Lin Bai diam-diam mengangguk dan berkata, ya. Penjaga toko mengerutkan kening dan berkata, secara logika, dengan menggunakan metode terlarang ini, Anda harus mati ketika dantian dan sendan Anda terkuras seluruh potensinya. Pasti ada jadilah seorang ahli yang menggunakan semacam metode rahasia untuk membuatmu tetap hidup. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menatap Zhao Yue. Orang yang menyelamatkannya secara alami adalah Zhao Yue, dan kemudian Lin Bai berkata dia mengangguk dan berkata, di sana memang seseorang yang menyelamatkanmu. Penjaga toko berkata, sepertinya tebakanku benar, adik kecil, dengan lukamu seperti dantian dan sendan, obat biasa pada dasarnya tidak berguna, dan suku Qinglong kami tidak dapat membantumu. Kecuali jika kamu bisa memasuki kolam naga. Kembali. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 2904 Suku Qinglong. Kolam naga. Longqi. Lin Bai dan Zhao Yue mengerutkan kening pada penjaga toko tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penjaga toko tua itu tertegun, tetapi bertanya, jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak tahu tentang Longqi. Karena kamu tidak tahu tentang Longqi,
mengapa kamu datang ke suku Qinglong kami untuk meminta obat? Don, apakah kamu tidak tahu tentang suku Qinglong kami? Longqi dapat menyembuhkan semua penyakit di dunia. Apakah kamu datang ke sini karena dapat menyembuhkan racun aneh di dunia? Pemilik toko tua itu memandang Zhao Yue dan Lin Bai dengan bingung dan bertanya dengan aneh. Zhao Yue terkekeh dan berkata, kami, kedua bersaudara, memang ada di sini karena reputasinya, tetapi kami hanya mendengar beberapa kata tentang Longqi. Saya ingin meminta orang tua itu untuk menjelaskan beberapa hal. Lin Bai berdiri di samping Zhao Yue diam-diam. Penjaga toko tua itu melirik ke arah Zhao Yue dan berkata sambil tersenyum bangga, sebenarnya, ini bukan rahasia besar bagi suku Nanzu. Suku Qinglong kami memang memiliki kolam naga. Air di kolam naga berasal dari Nanzu. Yang suci benda di bumi dapat mendetoksifikasi ratusan racun, menyembuhkan ratusan luka, dan menyembuhkan segala penyakit. Manusia yang meminum satu tetes dapat memperpanjang umurnya 100 tahun. Seorang pejuang yang meminum satu tetes dapat meningkatkan budidaya dan fisiknya kekuatan. Jika seorang pejuang terluka parah dan memasuki kolam naga, dia akan pulih seperti sebelumnya dalam waktu 3 hari. Penjaga toko tua dengan bangga menjelaskan rahasia kolam naga kepada Zhao Yue dan Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai tampak seperti biasa, tetapi mata Zhao Yue bersinar karena kegembiraan. Misalnya kalau luka adik kecil ini bisa masuk ke kolam naga, maka akan langsung sembuh. Tapi sayang sekali kalian orang asing dan tidak mungkin bisa masuk ke kolam naga. Sia-sia. Penjaga toko tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhao Yue bertanya, mengapa? Penjaga toko tua itu berkata, misteri Longqi adalah fondasi suku Qinglong kami. Hanya tokoh berpangkat tinggi dari suku Qinglong yang terluka dan dapat memasuki Longqi sekali. Dan ke dunia luar, suku Qinglong bertemu setiap tahun 3 lelang diadakan, dan akhir dari ketiga lelang ini adalah air kolam naga. Namun sayangnya, sebelum setiap lelang dimulai, suku besar lainnya diam-diam telah membuat perjanjian dengan suku Qinglong, dan air kolam naga telah menjadi suku-suku besar itu telah membuat keputusan internal, dan pelelangan hanyalah sebuah proses. Jadi, Anda bukan dari suku Qinglong, dan Anda juga bukan pejuang dari suku-suku besar yang telah membuat keputusan internal untuk memasuki kolam naga, jadi hanyalah mimpi bagimu untuk memasuki kolam naga. Bahkan jika kamu adalah pejuang dari suku besar dan datang untuk membeli air kolam naga, setiap porsi air dijual oleh kolam naga hanya 10 tetes. 10 tetes air kolam naga ini hanyalah setetes dalam ember untuk luka adik kecil ini. Jadi, jika kamu ingin menyembuhkan luka adik kecil ini, kamu harus masuk ke dalam kolam naga. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Kamu bukan pejuang suku Qinglong. Jika kamu ingin memasuki kolam naga, tidak ada jalan. Jadi, ayo kembali. Penjaga toko tua itu melambaikan tangan dan berkata. Dia telah melihat bahwa luka Lin Bai tidak dapat diperbaiki, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Lin Bai dan yang lainnya. Terima kasih, Tuan, karena telah mengganggu saya. Zhao Yue tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih, lalu membawa Lin Bai keluar dari toko obat dan berjalan di jalan. Lin Bai berjalan di samping Zhao Yue dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhao Yue tersenyum dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua itu? Ada harta karun di dalam suku Qinglong disebut Longqi. Jika tebakanku benar, kolam naga yang mereka bicarakan mengacu pada kolam spiritual. Tampaknya suku Qinglong menemukan kolam spiritual di sini dan menggunakan metode rahasia untuk menempatkannya di sini, jadi para pejuang suku Qinglong datang ke sini. Tempat ini bisa hidup damai, menyerap kekuatan Longqi, dan menjadi salah satu suku besar di Nanzu. Zhao Yue berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, tetapi Anda juga mendengar bahwa kolam naga hanya terbuka untuk tokoh senior suku Qinglong, dan mereka hanya bisa masuk sekali setelah terluka parah. Bahkan di lelang tahunan, hanya 10 tetes air kolam naga bisa dijual. Itu juga telah disetujui oleh pejuang suku besar lainnya. Sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi kita untuk memasuki kolam naga. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhao Yue terkekeh dan berkata, itu semua tergantung pada kondisi manusia. Tidak ada apapun di dunia ini yang saya, Zhao Yue, lihat. Yang tidak bisa saya dapatkan. Dan rencanakan perlahan. Jangan terburu-buru sebentar. Zhao Yue sambil terkekeh, dia mengajak Lin Bai mencari penginapan dan tinggal di suku Qinglong. Setelah tinggal di suku Qinglong dan berkeliling selama beberapa hari, Lin Bai dan Zhao Yue mengenal seluruh suku Qinglong. Suku Qinglong merupakan salah satu dari 72 suku di Nanzu, dari segi kekuatan seharusnya berada pada peringkat menengah ke bawah. Suku Qinglong terkenal dengan air Longqi.
Seperti dugaan Zhao Yue, nenek moyang suku Qinglong menemukan mata air misterius di sini sekitar 7.000 tahun yang lalu, yang sangat membantu untuk cedera dan budidaya prajurit. Selanjutnya, suku Qinglong berakar di sini. Setelah lebih dari 7.000 tahun pasang surut, suku Qinglong menjadi salah satu dari 72 suku di Nanzhou, dan kekuatannya berada di peringkat tengah. Sekarang di generasi ini, para pejuang suku Qinglong bahkan lebih berbakat. Dan tidak ada satupun pemilik toko tua yang berbohong kepada Lin Bai. Kolam naga memang hanya terbuka untuk petinggi suku Qinglong, dan seseorang harus menjadi putra kebanggaan suku Qinglong atau tetua yang dihormati agar memenuhi syarat untuk memasuki kolam naga ketika terluka parah. Murid biasa lainnya tidak memenuhi syarat. Setiap tahun, suku Qinglong mengadakan 3 lelang, dan akhir dari setiap lelang adalah 10 tetes air dari kolam naga. Seperti yang dikatakan seorang pemilik toko tua, ada rumor yang beredar di kalangan suku Qinglong bahwa setiap lelang hanyalah formalitas, dan air longci sudah dipesan oleh suku besar lainnya. Orang-orang seperti Lin Bai dan Zhao Yue, yang bukan pejuang suku Qinglong atau murid suku besar sekte dalam, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan air dari kolam naga. Bahkan jika Lin Bai cukup beruntung untuk mendapatkan 10 tetes saja tidak akan ada gunanya untuk cedera Lin Bai. Satu-satunya cara bagi Lin Bai untuk pulih dari lukanya adalah dengan memasuki kolam naga. Pada hari ini, Lin Bai berdiri di penginapan, memperhatikan para pejuang suku Qinglong, diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya kita harus tinggal di suku Qinglong dulu. Saat ini, Zhao Yue membuka pintu dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya, mengapa? Zhao Yue terkekeh dan berkata, jika Anda ingin memasuki Longqi, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Masalah ini memerlukan pertimbangan jangka panjang. Lin Bai bertanya, apakah Anda punya ide? Zhao Yue tersenyum sedikit. Dia berkata sambil tersenyum, tentu saja aku memilikinya, tapi jangan khawatir, ini akan memakan waktu lama. Selain itu, aku juga telah membantu kami mendapatkan kualifikasi untuk tinggal di suku Qinglong. Ayo pergi ke kediaman baru kita, kata Zhao Yue setelah selesai. Dia berbalik dan pergi. Lin Ye, ayo pergi. Lin Bai melangkah maju dan mengikuti Zhao Yue. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah halaman sederhana. Rumah ini terletak di jalan utama suku Qinglong dan dianggap sebagai daerah makmur. Bab 2905 tamu tak diundang. Rumah di sini terletak di jalan utama yang dianggap kawasan makmur. Meskipun jalanan berisik, namun di antara rumah-rumah tersebut sangat sepi dan anggun. Ada halaman secara bertahap di dalam, dengan beberapa kamar tidur, serta ruang alkimia lainnya, ruang tenang, Saya khawatir rumah di sini tidak sederhana. Lin Bai bertanya dengan tenang. Zhao Yue tersenyum sedikit dan berkata, Anda bertanggung jawab untuk tinggal di sini dengan baik. Saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke kolam roh ilahi. Setelah Anda pulih dari kolam roh ilahi, kami akan meninggalkan suku Qinglong. Lin Bai mengangguk sedikit, berkata, ini yang terbaik. Lalu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengirim saya ke kolam spiritual? Zhao Yue duduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, sekitar sebulan. Lin Bai mengerutkan kening, jadi lama. Zhao Yue tidak dia berkata dengan marah, sekarang kolam roh kudus adalah harta karun suku Qinglong, dan juga harta karun. Apakah menurut Anda itu adalah taman belakang rumah Anda? Masuk saja jika Anda bertanya. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Zhao Yue berkata, selain itu, sekarang kamu tidak memiliki kultivasi, ingatlah untuk tidak berkeliaran di suku Qinglong, jika tidak, kamu akan membuat marah prajurit lain. Dengan kemampuanmu saat ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kemudian, Lin Bai dan Lin Ye menetap di sini. Zhao Yue keluar seperti biasa dan tidak tahu apa yang dia lakukan ketika meninggalkan kediamannya. Tapi Lin Bai tidak bertanya lagi. Selama tinggal di suku Qinglong, Lin Bai banyak berpikir. Pedang iblis. Lin Bai tampak sedikit sedih. Pedang iblis hancur berkeping-keping dan tidak dapat digunakan lagi. Sekarang, di tas penyimpanan Lin Bai, hanya ada pecahan pedang iblis. Jika dia ingin menggunakan pedang iblis lagi, dia harus menyusunnya kembali. Tapi sekarang Lin Bai punya idenya sendiri, pedang iblis itu harus ditempa lagi. Seorang kultivator pedang tidak dapat hidup tanpa pedang di tangannya. Di waktu luangnya, Lin Bai duduk di halaman, mengambil sepotong kayu dan pisau di sudut, duduk di ambang pintu, dan mulai mengukir pedang kayu sedikit demi sedikit. Namun begitu pedang kayu itu diukir, Lin Bai mengerutkan kening dan langsung meletakkannya di tanah tanpa memperhatikan, lalu mengambil potongan kayu lainnya dan mulai menyelidikinya secara perlahan.
Setelah beberapa hari, halaman itu dipenuhi dengan pedang kayu yang diukir oleh Lin Bai. Ketika Zhao Yue melihat tindakan Lin Bai, dia tidak ikut campur. Setiap pagi, dia meninggalkan kediamannya dan memasuki suku Qinglong, tidak tahu harus berbuat apa. Lin Bai sedang duduk di halaman seperti biasa, mengukir pedang kayu, tapi setiap kali dia mengukirnya, Lin Bai sepertinya tidak puas. Semakin Lin Bai tidak puas, semakin dia terus mengukir. Waktu berlalu, dan sudah lebih dari 20 hari sejak Lin Bai datang ke suku Qinglong. Sejak pindah ke halaman kecil ini, Lin Bai belum keluar, dan Lin Bai bahkan tidak membiarkan Lin Ye keluar. Zhao Yue, sebaliknya, sesekali meninggalkan kediamannya dan memasuki suku Qinglong, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Lin Bai tidak bertanya, dan bahkan jika dia bertanya, Zhao Yue mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Pada hari ini, Lin Bai masih duduk di halaman sambil mengukir pedang kayu. Lin Ye, sebaliknya, duduk di sebelah Lin Bai dengan mata penasaran, menatap lurus ke arah Lin Bai. Dia sepertinya ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan Lin Bai, tetapi mungkin sulit untuk mengetahuinya dengan IQ-nya. Tiba-tiba, pisau pahat Lin Bai berhenti sebentar dan mengangkat matanya untuk melihat ke dinding halaman. Dari ujung lain tembok halaman, sesosok tubuh yang cekatan memanjat tembok dan memasuki halaman. Ini adalah seorang wanita. Dia melihat Lin Bai duduk di halaman dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia juga terkejut dan segera memberi isyarat, set, kepada Lin Bai, seolah mengatakan tidak. Buatlah suara. Lin Ye berdiri tepat dari belakang Lin Bai dan menatap gadis itu dengan tajam. Lin Ye, teriak Lin Bai pelan, memberi isyarat kepada Lin Ye untuk tidak mengambil tindakan. Saat ini, gadis itu berjalan dengan hati-hati. Sebelum dia bisa mencapai Lin Bai mendengar suara keras dari pintu. Apakah kamu di sana? Apakah di halaman ini? Aku melihatnya berlari masuk dengan mataku sendiri, tidak salah lagi. Masuklah, kita harus menangkap perempuan jalang ini hari ini. Mader, kamu berani mencuri. Segala sesuatunya tidak ingin hidup lagi. Ada suara berisik di luar halaman, dan kemudian terdengar ledakan keras. Pintu halaman Lin Bai dibuka dengan kekerasan, dan 5 atau 6 orang kuat keluar dari sana. Pintu dengan cepat. Mengenakan pakaian bagus, memegang pisau besar di tangannya, dia melihat ke halaman dengan mata tajam. Lin Bai melihat keenam pria kuat ini mendobrak pintu, dan dia langsung merasa tidak senang. Tingkat kultivasi dari 5 atau 6 orang kuat ini ada di sekitar Yangshen Dzogchen. Dan tingkat kultivasi gadis itu tidak tinggi, dia hanya berada di alam dewa yang tingkat 9. Ketika mereka melihat gadis di halaman kecil, ekspresi mereka berubah menjadi ganas. Jalang, kamu benar-benar di sini. Beri kami pil maksud pedang. Ketika gadis itu melihat ditangkap oleh 6 pria kuat ini, dia segera menghilang. Bersembunyi, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan segera meminjam pil Jianyi untuk bersenang-senang. Itu tidak bisa dimakan. Kenapa kamu begitu cemas? Untuk mengejarku begitu lama? Kata gadis itu dengan arogan. Orang-orang kuat itu jelas berada di ambang kemarahan. Melihat gadis itu menolak mengembalikannya, mereka segera berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu berencana untuk menukarnya dengan kami dengan mudah. Saudaraku, omong kosong apa itu? Yang kamu bicarakan dengannya. Bunuh dia dan dapatkan kembali Sword Intent Pil. Oke, ayolah. Setelah keenam pria kuat itu bertukar pikiran satu sama lain, mereka mengambil keputusan dan segera mulai menebas gadis itu dengan pedang besar di tangan mereka. Lalu, meskipun kultivasi gadis itu tidak sebaik 6 pria kuat itu, dia tetap merespons secepat mungkin. Ketujuh orang itu mulai bertarung sengit di halaman Lin Bai. Lin Bai juga berhenti mengukir pedang kayu dan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran sengit di halaman. 6 orang kuat itu menggunakan keterampilan pedang dan memegang pedang besar di tangan mereka. Gadis itu mengeluarkan pedang panjang yang sangat indah dari tas penyimpanannya, memegangnya erat-erat di tangannya, dan menggunakan teknik pedang. 6 budidaya pria kuat semuanya berada di alam Dzogchen Dewa Yang, sedangkan gadis itu hanya berada di alam dewa yang tingkat 9, dan masih ada 6 orang yang mengepungnya, jadi gadis itu segera berada dalam posisi yang dirugikan. Gadis kecil, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kami. Saat aku mendapatkan pil Sword Intent kembali, aku akan memberimu pelajaran. Keenam pria kuat itu berkata dengan sengit. Wajah gadis itu pucat, dengan darah menggantung di sudut mulutnya. Ekspresinya sedikit serius, dan matanya berkedip-kedip karena panik. Dia sekarang mengerti bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari 6 pria kuat ini. Pada saat ini, 6 pria kuat turun lagi, dan gadis itu hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya.
Cabut pedangnya, 3 inci di bawah dada di depanmu. Ketika gadis itu sekali lagi dihadapkan pada pengepungan 6 pria kuat, dia panik, tetapi pada saat ini, suara pria samar tiba-tiba terdengar di telinganya. Telinga. Gadis itu tertegun. Meskipun dia mendengar suara itu, dia belum bereaksi. Namun dia mendongak dan melihat seorang pria kuat di depannya, mengangkat pisau besar di atas kepalanya dan menebaskannya ke arahnya. Namun dada pria kuat ini muncul tepat di depan gadis itu. Dalam sekejap, gerakan pedang gadis itu yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantamnya dari depan. Lokasi di mana pedang itu mengenainya jelas berada 3 inci di bawah dada pria kuat itu. Puff! Pedang ditusukkan dan darah berceceran di mana-mana. Bab 2906 Magang. Pedang ditusukkan dan darah berceceran di mana-mana. Gadis itu panik dan menusuk perut pria kuat di depannya dengan pedangnya, bilahnya menembus tubuh dan darah mengalir keluar dari belakang. Ah! Pria kuat itu berteriak kesakitan. Dibunuh di tempat. Wajah gadis itu ngeri. Sampai saat ini, dia belum sadar. Bagaimana dia bisa menyakiti pria kuat yang lebih tak terduga dari dirinya ini. Berbalik, gerakan pedang 1 inci ke sisi kanan, dan tebas secara horizontal ke sisi kiri leher. Gadis itu mendengar suara itu lagi, dan segera berbalik tanpa ragu-ragu. Dia kebetulan melihat seorang pria kuat dengan tatapan tajam datang dari belakangnya dengan pisau besar di tangannya. Mengikuti instruksi, gadis itu tidak ragu-ragu sama sekali, mengayunkan pedangnya dan menebas leher pria kuat itu. Puff! Tenggorokan pria kuat itu dipotong-potong oleh gadis itu di tempat, dan dia terbaring tak berdaya di genangan darah. Sisi kiri, pukul kakinya, lalu angkat pedangnya ke atas. Gadis itu bingung dan buru-buru melihat ke kiri. Mengikuti instruksi, gadis itu memukul kaki pria kuat itu dengan energi pedang, dan tentu saja pria kuat itu berteriak. Sambil menangis, dia berlutut di depan gadis itu. Di saat yang sama, gadis itu mengangkat pedangnya, dan ujung pedangnya mengeluarkan isi perut pria kuat itu di tempat. Di sisi kanan, pukul bahu kirinya, lalu pedang itu turun 3 inci dan menusuk dengan keras. Gadis itu berbalik dan tanpa ragu-ragu, memukul bahu kiri pria kuat itu dengan pedang. Kemudian ujung pedangnya turun lagi dan menyerang dengan pedang menembus dada pria itu, darah beterbangan kemana-mana dan daging serta darahnya kabur. Orang kuat itu terbang karena malu dan mendarat di tanah. Setelah berjuang beberapa kali, dia akhirnya kehilangan nafas hidupnya. Dalam sekejap mata, 4 dari 6 pria kuat yang mengepung gadis itu tewas dalam sekejap. 2 pria kuat yang tersisa memandang gadis itu dengan kaget ketika mereka melihat adegan ini. Mereka juga tidak bereaksi. Jelas bahwa gadis itu telah kehilangan rasa proporsional selama pengepungan mereka. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam sekejap, gadis itu tiba-tiba menyadarinya seolah-olah dia telah tercerahkan, dan dia melakukan serangkaian serangan pedang yang menentukan, membunuh 4 prajurit berturut-turut. Ini. 2 orang kuat lainnya yang selamat tidak berani melangkah maju dengan mudah. Gadis itu juga berdiri di halaman dengan heran, memandangi mayat yang tergeletak di sebelahnya. Dia tercengang dan berkata dengan heran, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jelas. Kultivasi saya tidak sebaik mereka, tetapi saya tidak bisa mengalahkan mereka. Kenapa aku tiba-tiba membunuh mereka? Kata gadis itu dengan heran. Gadis itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda duduk di ambang pintu, menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, gadis itu juga menyadari bahwa suara yang dia dengar tadi mungkin adalah pria yang memberinya instruksi. Kedua orang kuat itu juga menemukan Lin Bai dan segera berkata dengan suara dingin, "Yang mulia, apakah Anda mengajarinya ilmu pedang?" Lin Bai tetap diam, memegang pedang kayu yang belum diukir di tangannya, tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 2 pria kuat itu ragu-ragu sejenak, mereka berkata dengan dingin, "Yang mulia, orang ini adalah pencuri. Dia mencuri barang-barang kami, jadi kami mengejarnya ke sini." Lin Bai berkata pada saat ini, "Saya tidak peduli tentang dia. Saya tidak punya dendam atau keluhan dengan Anda, tetapi ini adalah tempat tinggal saya, dan Anda menerobos masuk dengan kasar dan mengabaikan saya. Ini terlalu kasar. Keluar." Lin Bai memegang tangan di tangannya. Mu Jian memandang kedua pria kuat itu dengan dingin dan berkata. Kedua pria kuat itu saling memandang dan berbisik, apakah Anda harus campur tangan hari ini? Kami adalah orang-orang Tuan Yu. Dan pil maksud pedang itu juga milik Tuan Yu. Yang mulia, lebih baik berpikir jernih, jika tidak, itu pasti akan menimbulkan masalah. Lin Bai berkata dengan tidak sabar, keluar. Kedua pria kuat itu tampak ragu-ragu, dan setelah melihat gadis itu, mereka merasa tidak mau melakukannya.
Gadis itu tersenyum bangga saat ini dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pemilik tempat ini? Jika kamu tidak diterima, kenapa kamu tidak keluar? Dasar bajingan." Pria kuat itu memelototi gadis itu dengan marah, tapi dia takut dengan keberadaan Lin Bai, tapi tidak berani mengambil tindakan lagi. Segera, kedua orang kuat itu berkata, "Baiklah, mari kita akui kekalahan hari ini. Kami akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Yu. Jika saatnya tiba, Tuan Yu akan mengetahuinya. Saya harap Anda masih bisa sekuat itu. Berbicara seperti kamu hari ini. Ayo pergi." Kedua lelaki kuat itu berjalan pergi, membawa mayat itu ke tanah bersama mereka. Ketika gadis itu melihat dua pria kuat itu menyerah dan pergi, wajah pucatnya menghela nafas lega dan ambruk ke tanah, sudah ketakutan. Jika dia tidak mengertakkan gigi sekarang, saya khawatir dia sudah lama menyerah. Haha. Ketika Lin Bai melihat gadis seperti ini, dia langsung tertawa diam-diam, mengambil pisaunya dan terus mengukir pedang kayunya, dan di saat yang sama berkata, "Nak, karena mereka sudah pergi, kamu juga boleh pergi." Gadis itu mantap. Setelah beberapa saat penuh emosi, dia berdiri dari tanah. Dengan sepasang mata yang besar dan mempesona, dia menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apakah kamu baru saja mengajariku tentang ilmu pedang?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Mengapa? Kamu melihat itu aku?" Gadis itu memandang dia melirik ke arah Lin Ye, yang berdiri di belakang Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, "Paman di belakangmu terlihat bodoh. Dia sepertinya tidak mahir dalam ilmu pedang, jadi hanya kamu yang bisa memberiku nasihat. Apakah itu kamu?" Lin Bai melirik Lin Ye, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sekarang dilemamu telah terpecahkan, pergilah. Ngomong-ngomong, mencuri itu tidak baik. Lebih baik jangan melakukannya lagi nanti." Gadis itu buru-buru berkata. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata, "Itu benar-benar kamu. Bukankah ilmu pedangmu sangat kuat?" Lin Bai menghela nafas dengan lembut, "Dulu aku sangat kuat." "Apa maksudnya aku pernah sangat kuat?" Gadis itu sedikit bingung. Dia berkata dengan penjelasan, dia perlahan-lahan menyebarkan inderanya, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak ada spiritual kekuatan muncul dari tubuh Lin Bai. Sama seperti manusia fana. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Kata gadis itu terkejut. Kemudian, gadis itu bertanya, "Lalu seberapa kuat ilmu pedangmu?" Lin Bai menghitungnya dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, "Setidaknya di alam yang sama, ada ratusan prajurit sepertimu yang bergegas bersama. Aku bisa membunuh mereka semua dengan satu pedang." Gadis itu sangat ketakutan dengan kata-kata Lin Bai sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Dia berseru, "Di alam yang sama, seorang pejuang seperti saya, kamu. Pedang itu dapat membunuh ratusan orang. Kalau begitu, bukankah kamu raja penanam pedang di kalangan generasi muda? Kalau begitu aku akan menjadi gurumu, dan kamu akan mengajariku ilmu pedang, oke?" Murid memberi penghormatan kepada tuannya. Gadis itu tidak menunggu Lin Bai setuju, jadi dia berlutut dan membungkuk kepada Lin Bai dengan tulus. Lin Bai memandang gadis itu dengan aneh, tercengang. Awalnya dia hanya ingin mengobrol santai dengannya, tapi dia tidak menyangka gadis itu akan langsung menjadi murid terlepas dari apakah Lin Bai setuju atau tidak. Hal ini membuat Lin Bai sedikit bingung. Bab 2907 Lin Ye, bunuh mereka untukku. Terlepas dari apakah Lin Bai setuju atau tidak, gadis itu berlutut di depan Lin Bai dengan tulus. Ketika Lin Bai melihat perilaku ini, matanya tiba-tiba berkedip dan dia berbisik, "Saya khawatir Anda bukan pencuri biasa. Perilaku dan setiap gerak tubuh Anda menunjukkan bahwa Anda tampak seperti wanita muda dari keluarga tertentu." Kepalanya terkejut, menatap Lin Bai tercengang dan berkata, "Guru, Anda sungguh luar biasa. Apakah Anda seorang peramal? Anda benar-benar dapat melihat ini. Guru, Anda sungguh luar biasa. Guru, Anda sangat menakjubkan." Gadis itu memandang Lin Bai dengan kagum. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata dengan senyum masam di dalam hatinya, "Kamu berlutut dan membungkuk, dengan lutut di tanah dan telapak tangan di dahi. Ini jelas merupakan teknik etiket yang dilakukan para murid bangsawan. Sudah dipelajari keluarga sejak kecil, sulitkah melihatnya?" Siapapun yang pernah melihat murid keluarga bangsawan memberi hormat dapat melihat ini, oke. Setelah gadis itu terkejut beberapa saat, dia melihat ke langit dan berseru, "Oh, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah terlambat. Jika aku tidak kembali, telapak tanganku akan ditampar lagi. Tuan, aku akan datang menemuimu lain hari. Kamu berlatih ilmu pedang, aku ingin melarikan diri." Gadis itu berdiri dari tanah dengan tergesa-gesa,
memanjat dinding, dan menghilang dalam sekejap mata. Hei! Lin Bai memperhatikan gadis itu pergi secepat kilat dan berteriak tanpa suara, tapi gadis itu sudah memanjat tembok dan menghilang ke halaman Lin Bai. Haha, pria kecil yang lucu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia hanya mengambil pisaunya dan terus mengukir pedang kayunya. Setelah beberapa saat, pedang kayu ini diukir menjadi bentuk. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan mengenali pedang ini, karena pedang ini hampir sama persis dengan pedang iblis yang menemani Lin Bai dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Aku telah mengukir begitu banyak pedang, tetapi pedang ini yang paling cocok untukku. Lin Bai mengambil pedang yang baru diukir di tangannya dan melihat ke halaman yang dipenuhi ratusan pedang kayu, menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Ye, bersihkan noda darah di halaman, kata Lin Bai ringan. Lin Ye mengangguk dan berjalan mendekat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil 3 inci tanah berlumuran darah di tanah dan melemparkannya keluar halaman dengan tanah berlumuran darah. Lin Bai terus tersenyum pahit saat melihat pendekatan Lin Ye yang sederhana dan kasar. Setelah 2 orang kuat itu melarikan diri dari halaman Lin Bai. Sekarang, mereka tiba di luar istana. Di dalam manor, terdengar suara nyanyian dan tarian. Pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan pakaian brokat dan sosok seperti batu giok berjalan ke pintu, memandang kedua pria kuat dengan wajah dingin, dan berbisik di mana barang-barangnya. Kedua pria kuat itu memiliki rambut di mana-mana. Kepala mereka. Han, buru-buru berlutut dan berkata, Tuan Yu, tenanglah, Tuan Giok, kami telah membawa benda itu kembali ke suku Qinglong. Tetapi ketika kami berada di suku tersebut, tiba-tiba benda itu dicuri oleh seorang wanita kecil pencuri. Kami pergi mengejar, tetapi kami bertemu orang yang kuat untuk membantu kami. Jadi, wajah Guru Giok berubah menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, dengan kata lain. Kamu kehilangan barang-barangmu. Kedua pria kuat ini, Han, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Yu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, sampah. Banyak sampah. Kamu tidak bisa menangani hal sekecil itu. Pergi dan cari tahu siapa yang berani mencuri barang-barangku, lalu bawakan aku pedang pil niat. Tuan muda itu berkata dengan dingin. Kedua lelaki kuat itu gemetar dan berkata, ya, Tuan Yu, kami pasti akan mengembalikan barang-barang itu kepadamu kali ini. Setelah mengatakan itu, kedua lelaki kuat itu pergi dengan cepat, bersumpah diam-diam di dalam hati mereka, jika mereka tidak membawa kembali pil niat pedang, mereka tidak pernah ingin bertemu Tuan Yu lagi dalam hidup mereka. Sampah. Tuan Yu melihat ke arah mana kedua pria kuat itu pergi, dan mengumpat dengan marah, lalu berbalik dan berjalan ke dalam istana, kembali ke jamuan makan. Di jamuan makan, Tuan Yu sedang duduk di kursi atas, dikelilingi oleh talenta muda di kedua sisi. Dan salah satu dari mereka berpakaian putih, dengan rambut putih dan wajah kasar. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan mengenalnya. Orang ini pasti Zhao Yue. Tuan Yu, ada apa? Kamu terlihat jelek sejak kembali. Zhao Yue bertanya dengan lembut. Ketika Tuan Yu mendengar suara lembut Zhao Yue, kekesalannya mereda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, itu bukan masalah besar. Hanya orang-orang di bawah komandoku yang bahkan tidak bisa lakukan hal-hal kecil dengan baik. Agak menjengkelkan. Jangan bilang, ayo, kita mengadakan pesta hari ini, dan kamu tidak akan pulang sampai kamu mabuk. Tuan Yu mengangkat gelasnya dan berkata kepada semua prajurit yang hadir. Segera, talenta muda lainnya, termasuk Zhao Yue, juga mengambil gelas anggur mereka dan minum bersama Tuan Yu. Malam tiba. Saat ini, di jalanan suku Qinglong, di bawah kepemimpinan 2 orang kuat, puluhan orang berjalan dengan marah menuju halaman Lin Bai. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Apakah kalian berdua yakin pria itu masih anggota suku Qinglong? Lelaki tua itu bertanya dengan dingin. Kedua lelaki kuat itu berkata, ya, Senior Meng, sangat mustahil baginya untuk meninggalkan suku Qinglong hanya dalam setengah hari. Karena orang ini bersedia membantu pencuri perempuan kecil itu, dia pasti memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pencuri perempuan kecil. Selama kita menangkapnya, kita pasti bisa mengetahui keberadaan pencuri perempuan kecil itu. Senior Meng mengangguk dan berkata, oke, ayo ke sana secepatnya. Segera, lebih lanjut lebih dari 50 prajurit datang ke Lin Bai dengan cara yang perkasa di luar halaman. Sekarang sudah gelap, jadi hanya ada sedikit prajurit yang berjalan-jalan di jalanan. Lebih dari 50 prajurit datang dan datang langsung keluar halaman Lin Bai. Di halaman Lindbergh,
Ternyata pada siang hari, pintu gerbang pelataran dibobol oleh 6 orang kuat tersebut. Lin Bai menghabiskan sepanjang sore membuat pintu baru dan memasangnya. Lin Ye, lihat keahlianku. Jika aku pensiun dari dunia di masa depan, aku juga bisa menjadi tukang kayu. Setidaknya aku tidak akan mati kelaparan. Sempurna sekali. Ini keahlian yang sangat cerdik. Lin Bai menyaksikan dengan puas saat dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Dia berjalan keluar dari pintu kayu, mengagumi keahliannya yang luar biasa, dan tersenyum tanpa henti di wajahnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara bang yang keras, dan pintu kayu yang baru saja dipasang kembali pecah berkeping-keping di depan Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi rasa dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Butuh waktu 1 sore penuh. Pintu kayu yang dibuat sendiri oleh Lin Bai hancur berkeping-keping dalam waktu 1 jam setelah dipasang. Hal ini membuat Lin Bai tidak marah. Pintu kayu itu hancur, memperlihatkan 50 atau 60 prajurit berdiri di luar. Terutama 2 orang kuat itu, ketika mereka melihat Lin Bai, mereka berkata dengan penuh semangat, "Senior Meng, itu dia." Senior Meng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak kuno, dengan ekspresi arogan dan mata kosong, dan melangkah melintasi ambang pintu dengan dingin. Dia berkata kepada Lin Bai, kamu sangat berani, kamu berani menyakiti Tuan Yu. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk..." Sebelum Senior Meng selesai berbicara, wajah Lin Bai penuh dengan niat membunuh. Dia meraung, "Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk membuat pintu kayu ini? Baiklah sekarang, aku baru saja memasangnya, dan aku bahkan tidak punya waktu 1 jam untuk membiarkan kalian, idiot, memukulku lagi. Rusak. Lin Ye, bunuh mereka untukku." Lin Bai meraung malu. Mendengar suara Lin Bai, Lin Ye melangkah keluar dari belakang Lin Bai, dan aura kematian dan kesulitan yang melampaui semua makhluk hidup menyebar dari tubuhnya, seperti kekuatan Tuhan. Bab 2908 hancurkan. Lin Bai benar-benar marah. Butuh waktu sepanjang sore untuk membangun pintu kayu itu, yang seluruhnya dibuat dengan tangan tanpa bantuan spiritual apapun. Setiap potongan kayu dan setiap pisau diukir sedikit demi sedikit oleh tangan Lin Bai sendiri. Itu baru saja dipasang, dan dalam waktu 1/4 jam, itu hancur berkeping-keping lagi. Beginilah cara Lin Bai tidak bisa marah. Jika Lin Bai menggunakan kekuatan spiritual untuk membangun pintu ini, mungkin Lin Bai tidak akan begitu marah. Setelah mendobrak pintu, Senior Meng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang master, memandang Lin Bai dengan jijik, menginjak serbuk gergaji, dan berjalan masuk. "Apakah kamu, orang bodoh seperti kamu, yang berani menyinggung perasaan Tuan Yu?" "Belum." Ketika Senior Meng selesai berbicara, mata Lin Bai bersinar dengan es dan dia berkata dengan dingin, "Pintu baru yang baru saja saya pasang dihancurkan olehmu lagi. Kamu benar-benar berani. Lin Ye, bunuh mereka untukku." Lin Bai mengertakkan gigi dan berbisik. Mendengar suara Lin Bai, Lin Ye melangkah keluar dari belakang, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan yang seperti kekuatan surga. Setelah mengambil 1 langkah ke depan, Lin Ye muncul di depan Senior Meng. Awalnya, Senior Meng mengira Lin Ye hanyalah seorang pejuang biasa dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Tetapi saat Lin Ye datang di depannya, gelombang kekuatan yang menakutkan meletus dari Lin Ye. Itu membuat seluruh tubuh Senior Meng gemetar ketakutan. Pemberontak maut. Pemberontak maut. Situasi pemberontak maut sempurna. Senior Meng menatap Lin Ye dengan mata terbelalak, terkejut. Bang! Pada saat Senior Meng terkejut, Lin Ye meninju wajah Senior Meng, menyebabkan semua daging dan darah di wajahnya berterbangan. Kemudian Senior Meng juga terbang mundur, dan jatuh ke kerumunan dengan canggung. Meskipun Meng Senior ini jauh lebih kuat dari 2 orang kuat itu, dan tingkat kultivasinya mencapai alam Yin Sein, dia tidak cukup baik di depan Lin Ye. Dengan kata lain, dalam situasi putus asa saat ini, prajurit yang bisa mengalahkan Lin Ye harus menjadi jenius terbaik di benua kuno. Jika tidak, prajurit biasa tidak bisa menjadi lawan Lin Ye. Terlebih lagi, kini Lin Ye juga telah berlatih Sutra Prajna Naga dan Gajah, kekuatan di tubuhnya 3 kali lebih kuat dibandingkan saat ia berada di arena bela diri Beizu Do. Bahkan jika Lin Bai berada di masa jayanya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Ye dalam 3 pedang. Namun sangat disayangkan karena keberadaan Lin Bai, Lin Ye menjadi sedikit sedih dan tidak relevan di samping Lin Bai. Sebagai seorang jenderal dewa yang tak terkalahkan di arena seni bela diri, seorang jenius yang mempraktikkan Sutra Prajna Gajah Naga, dan memiliki salah satu dari 3 tubuh dewa utama,
tubuh surgawi pemakan gajah naga, di hutan, dia seharusnya disembah oleh ribuan orang bagaikan terik matahari. Tetapi karena Lin Bai, kekuatan Lin Ye tidak layak disebutkan di depan Lin Bai. Sama seperti 20 tahun yang lalu, ketika Lin Duo, kultivator pedang yang menentang surga, mendominasi dunia, begitu banyak kultivator pedang terkemuka, seperti Fu Qingxuang dan Li Zengyi, dikalahkan oleh cahaya Lin Duo. Melihat senior Meng dipukul oleh pria kasar ini, lebih dari 50 orang yang datang bersamanya memandang Lin Ye dengan sangat terkejut, seluruh tubuh gemetar. Siapakah senior Meng? Tetapi salah satu jenderal yang diterima oleh Tuan Yu memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga. Dia telah mencapai kesempurnaan alam Yin Sein. Bahkan dia terlempar dengan sebuah pukulan. Kemudian tingkat kultivasi orang kuat di depan saya telah mencapai kesulitan kematian. Senior, tenang, senior, tenang. Senior Meng bangkit dari kerumunan, terlepas dari lukanya, dan buru-buru gemetar dan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Ye, memohon belas kasihan dengan suara rendah. Tapi Lin Ye mengabaikannya dan langsung berjalan, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, seolah ingin memakan senior Meng hidup-hidup. Lin Ye tidak terlalu pintar, dia hanya akan mengikuti perintah Lin Bai. Apapun yang diminta Lin Bai, dia akan melakukannya. Lin Bai memintanya untuk membunuh orang-orang ini, jadi orang-orang ini pasti akan mati hari ini. Melihat Lin Ye berjalan selangkah demi selangkah, senior Meng buru-buru berkata, "Senior, harap tenang, kami adalah orang-orang Tuan Yu. Kami telah menyinggung senior secara tidak sengaja hari ini, tolong jangan tersinggung." Lin Ye mengabaikannya dan berjalan menuju senior Meng. Senior Meng buru-buru berkata, "Senior, senior, apakah Anda kenal Tuan Yu? Dia adalah pejuang garis keturunan langsung dari suku Qinglong, putra dari tetua agung suku Qinglong. Dia memiliki posisi otoritas yang tinggi, dan dia adalah jenius nomor satu di suku Qinglong. Jika Anda menyinggung perasaannya, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk bertahan hidup di suku Qinglong dengan budidaya senior saya. Karena masalah ini adalah kesalahpahaman, mohon jangan pikirkan aku." Senior Meng buru-buru keluar dari kamar Tuan Yu. Nem mencoba menakuti Lin Ye. Tapi Lin Ye tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia hanya tahu bahwa Lin Bai memintanya untuk membunuh orang-orang ini. Setelah memohon belas kasihan untuk waktu yang lama, senior Meng sepertinya menyadari bahwa pria kuat di depannya sepertinya tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia buru-buru berkata kepada Lin Bai, "Adik kecil ini, kami tahu kami salah. Jadi tolong tunjukkan rasa hormatmu, adikku." Lin Bai kedinginan. Dia mendengus, "Apakah kamu terlalu sombong? Saat kamu menerobos masuk dengan tidak masuk akal tadi, kamu tidak bermaksud membiarkan aku menjadi sombong. Pintuku hancur olehmu." Lin Bai berkata dengan suara rendah melalui gigi terkatup. Senior Meng mengertakkan gigi dan berkata, "Adik, apa yang terjadi barusan juga kesalahan kami. Kami minta maaf. Sedangkan untuk pintu ini, saya akan mengirimkan yang baru besok. Terbuat dari emas. Pintu, bagaimana menurutmu?" Wajah Lin Bai menjadi dingin dan dia berkata, "Aku tidak menginginkan pintu apapun, aku hanya ingin pintu yang kubuat sendiri." Lin Ye. Geram Lin Bai dengan tidak sabar. Segera, Lin Ye berjalan menuju senior Meng dengan tatapan galak. Tetapi pada saat ini, di jalan di kejauhan, seorang lelaki tua terbang ke arahnya. Dia muncul di udara di luar halaman Lin Bai dan berteriak dengan dingin, "Berhenti." Setelah mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melihat. Setelah lelaki tua itu muncul di udara, seorang gadis muda mengikuti di belakangnya. Ketika gadis itu datang ke belakang lelaki tua itu, dia melihat ke arah Lin Bai di bawah dan berteriak sambil bercanda, "Tuan." Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, ternyata itu adalah gadis kecil ini. Senior Meng sangat gembira ketika dia melihat lelaki tua itu di udara, seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat nyawa. Dia buru-buru meminta bantuan, "Tuan Longxian, Tuan Longxian." Wajah lelaki tua itu bersinar, dan dia berkata dengan dingin, "Meng Yuan, sebagai tamu suku Qinglong, kamu benar-benar berani mengambil tindakan di dalam suku Qinglong. Apakah kamu tidak takut akan hukuman menurut aturan sekte?" Senior Meng berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tahu kesalahan saya. Saya tahu kesalahanku. Aku akan segera pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima hukumanku. Aku akan pergi." Saat dia berbicara, Senior Meng buru-buru berbalik dan pergi. "Jika saya tidak pergi sekarang, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi." Orang tua bernama Long Xian mengerutkan kening pada Senior Meng. Dia tidak menyangka menteri tamu ini begitu bebas dan mudah. Setelah melihatnya tiba, dia langsung mengatakan bahwa dia akan pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima hukuman.
Long Xian mengira dia akan menyia-nyiakan kata-katanya. Saat senior Meng melarikan diri dengan panik, sekitar 50 prajurit yang tersisa sadar dan melarikan diri ke segala arah. Gadis kecil ini datang pada waktu yang salah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati. Dia segera berjalan kembali ke halaman, mengambil sepotong kayu baru, dan mulai mengukir pintu baru. Dan Lin Ye juga kembali ke Lin Bai. Bab 2909 Panjang Xian dan Panjang Bei Bei. Long Xian berdiri di udara, mengerutkan kening kebingungan saat dia melihat senior Meng pergi seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Long Xian tidak tahu bahwa jika dia tidak tiba tepat waktu, senior Meng akan dibunuh oleh Lin Ye. Namun, melihat senior Meng pergi dengan sadar, Long Xian juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti peduli. Kemudian dia melihat ke arah Lin Bai di halaman dan berbisik, Bei Bei, orang ini adalah pendekar pedang kuat yang kamu sebutkan. Kultivasi. Kata gadis itu sambil tersenyum, ya, paman kedua, dia adalah tuan baru saya. Ilmu pedangnya luar biasa. Anda belum pernah melihatnya. Pada siang hari ini, dia memberi saya beberapa instruksi acak dan saya merasa santai. Saya mengalahkan 6 prajurit yang mengepung saya dan yang budidayanya lebih kuat dari saya. Pada siang hari ini, setelah gadis itu meninggalkan halaman Lin Bai, dia kembali ke rumah. Beritahu Iban Long Xian tentang apa yang terjadi hari ini. Long Xian segera mengetahui bahwa bantuan Lin Bai kepada Long Bei Bei pasti akan membawa bencana, jadi saat ini dia meminta Long Bei Bei untuk membawanya ke Lin Bai, berharap dapat menyelesaikan krisis ini. Ketika Long Xian mendengar bahwa Long Bei Bei memiliki ketertarikan pada Lin Bai, dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, indranya menyebar. Dia terkejut menemukan bahwa Lin Bai tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya. Hah, tidak ada kekuatan spiritual. Mungkinkah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasiku di alam bertujuan, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menyembunyikan kekuatan mereka di hadapanku? Jika mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Kekuatan, tetapi saya tidak merasakan kekuatan spiritual apapun darinya, jadi itu hanya berarti bahwa orang ini adalah manusia yang belum berlatih. Setelah Long Xian melihat bahwa Lin Bai tidak memiliki spiritual kekuatan, dia dengan cepat menyimpulkannya dalam pikirannya. Segera, Long Xian dan Long Bei Bei jatuh ke halaman Lin Bai. Long Bei Bei dengan gembira berlari keluar dari belakang Long Xian, mendatangi Lin Bai, dan berteriak dengan gembira, Tuan, saya meminta paman kedua saya untuk datang menemui Anda, apa yang kamu lakukan? Long Bei Bei berjongkok di hutan. Di depan Bai, dia melihat Lin Bai mengukir sepotong kayu ke panel pintu sedikit demi sedikit. Long Xian mengepalkan tinjunya dan berkata, adik, keponakanku nakal dan menyebabkan banyak masalah di siang hari dan menyebabkan banyak masalah bagimu. Tolong jangan pedulikan. Lin Bai bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk lihat Long Xian. Setelah sekilas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Long Xian tertegun dan menatap Lin Bai dengan aneh. Ruo Lin Bai benar-benar manusia fana yang belum berkultivasi, tetapi ketika dia menghadapi dirinya sendiri, pria kuat di alam aspirasi, jejak ketidakpedulian dan ketenangan di wajahnya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Setelah Long Xian terdiam beberapa saat, dia berkata, jika sekelompok orang tadi berani datang kepadamu untuk mencari masalah, kamu dapat pergi ke puncak Tianchu untuk menemukanku, dan aku akan mengambil tindakan untukmu. Lin Bai berhenti mengambil pisau di tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia datang untuk melihat Long Xian dan berkata sambil tersenyum, jika bukan karena kamu hari ini, mereka tidak akan bisa pergi. Lupakan saja. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, tolong bantu dirimu sendiri. Mendengar Lin Bai ingin berkata ketika perintah penggusuran dikeluarkan, Long Xian juga tersenyum tipis dan bersiap untuk pergi bersama Long Bei Bei. Long Bei Bei berkata, Guru, tolong ikuti saya ke puncak Tianchu dan ajarkan ilmu pedang Bei Bei, oke? Bei Bei akan segera mengalahkan orang yang sangat kuat. Guru, ajari saya ilmu pedang. Oke. Long Bei Bei berkata dengan serius. Ketika Long Xian mendengar ini, dia langsung berkata, Bei Bei, berhentilah main-main. Bukan karena Long Xian tidak mau membiarkan Long Bei Bei menjadi murid Lin Bai, tetapi karena dia tidak mau membiarkan Long Bei Bei menjadi murid tanpa budidaya. Keterampilan. Manusia adalah guru. Selain itu, Long Bei Bei juga memiliki banyak master yang mengajarkan ilmu pedangnya di puncak Tianchu, masing-masing 10 kali atau 100 kali lebih baik dari Lin Bai, dan Lin Bai tidak perlu mengajarinya. Mendengar omelan Long Xian, Long Bei Bei berbalik dan berkata,
Paman kedua, ilmu pedang yang diajarkan kepadaku oleh orang-orang di atas puncak Tianchu tidak lebih dari tinju mewah dan kaki bersulam. Ilmu pedang yang mereka ajarkan padaku bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit dengan level yang sama. Guru baru saja menunjukkan kepadaku beberapa gerakan, dan aku bisa dengan mudah mengalahkan 5 atau 6 orang kuat. Long Beibei berkata dengan tegas. Long Xian berkata dengan ekspresi tidak senang, omong kosong. Orang-orang kuat di puncak Tianchu adalah master yang disewa suku Qinglong kita dengan sejumlah besar uang. Mereka adalah petinju, pendekar pedang, ahli telapak tangan, dan ahli tubuh, semua yang Anda butuhkan. Kamu suka berlatih ilmu pedang. Kakak mengundang lebih dari 100 kultivator pedang untuk mengajarimu secara pribadi. Lebih dari 100 kultivator pedang ini semuanya adalah orang-orang terkenal di Nanzhou. Kamu sangat tidak tahu etika sehingga kamu mengatakan mereka hanya pamer. Kalimat ini jika kakak mendengar apa yang dia katakan, telapak tanganmu akan mekar lagi. Long Xian berkata tidak senang. Long Beibei berkata dengan sedih, awalnya. Setelah berlatih dengan mereka selama bertahun-tahun, tidak sebaik master dengan santai memberikan 1 atau 2 tip. Diam. Long Xian berkata dengan anggun. Long Beibei terlalu takut untuk berbicara dengan mudah. Pada saat ini, Lin Bai bertanya sambil tersenyum, siapa yang akan kamu kalahkan? Long Beibei berkata, itu adalah tuan dari para pengganggu tadi, tuan muda mereka memanggilnya. Lin Bai bertanya dengan bingung, kamu apakah Anda memiliki dendam terhadap Tuan Yu? Long Beibei menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, sepertinya tidak ada dendam yang besar, tapi saya harus mengalahkannya. Jika tidak, tampaknya paman kedua saya dan saya ayah berkata jika kita tidak mengalahkan Tuan Yu, konsekuensinya akan sangat serius. Serius. Itulah mengapa ayah mengundang begitu banyak orang untuk mengajariku cara berlatih. Tetapi apa yang mereka ajarkan kepadaku tidak sebaik instruksi santai Tuan. Long Beibei memandang Lin Bai dengan tulus dan berkata. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Gadis kecil di depannya jelas hanyalah seorang gadis kecil yang belum berakal sehat. Dia tidak tahu mengapa dia ingin mengalahkan Tuan Yu, tapi dia masih berusaha keras. Dia sepenuhnya dipengaruhi oleh paman dan ayah keduanya. Berapa umurmu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Beibei menjawab, 19, saya baru saja membangkitkan semangat bela diri saya tahun lalu. Guru, semangat bela diri saya tidak rendah. Semangat bela diri saya berada di puncak tingkat surga, dan hanya berjarak sehelai rambut dari tingkat kaisar. Lin Bai mengangguk dan berkata, 19 tahun, roh bela diri tingkat surga kelas atas, dan tingkat kultivasi alam Yangshen tingkat 9. Di usiamu, kamu sudah menjadi yang terbaik di antara teman-temanmu. Sudah. Luar biasa. Lin Bai mengangguk. Lin Bai teringat bahwa ketika dia berumur 19 tahun, dia hanyalah seorang pejuang di alam Tianwu, masih naik turun di sekte pedang roh kerajaan Shenwu. Pada usia 19 tahun, Long Beibei sudah berada di alam Yangshen tingkat ke-9. Memang tidak mudah. Tentu saja, Long Beibei memiliki budidaya alam Yangshen tingkat 9 pada usia 19 tahun, yang tidak dapat dipisahkan dari suku Qinglong dan orang tuanya. Bagaimanapun, suku Qinglong pasti akan memberi Long Beibei sumber daya budidaya dalam jumlah besar, memungkinkannya meningkatkan tingkat budidayanya selangkah demi selangkah. Karena Long Beibei tidak bisa menjelaskan dengan jelas, Lin Bai hanya bertanya pada Long Xian, mengapa dia mengalahkan Tuan Muda Yu. Long Xian tersenyum pahit dan berkata, haha, adik, ini masalah keluarga kami, jadi sulit untuk mengatakannya yang lain secara detail. Beibei bodoh. Segala sesuatu yang terjadi hari ini harus dianggap sebagai lelucon. Mengenai masalah magang, adik, anggap saja kamu tidak mendengarnya. Ayo pergi, Beibei. Long Xian berkata kepada Lin Bai setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mengambil Long Beibei dan terbang. Meskipun Long Beibei sedikit melawan, Long Xian ternyata sangat kuat dan membawanya pergi dengan paksa. Lin Bai melihat Long Beibei dan Long Xian pergi, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena Long Xian tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, Lin Bai tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Bab 2910 Persaingan antara suku Qinglong. Tidak lama setelah Long Xian dan Long Beibei pergi, sosok lain muncul di pintu. Orang ini berpakaian putih dan berambut putih. Melihat pintu yang berantakan dan serbuk gergaji di lantai, dia masuk dengan cemberut, jejak rasa ingin tahu di wajahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Lin Bai mendongak dan berkata dalam hati, tidak apa-apa. Beberapa tikus datang, saya meminta Lin Ye untuk merawat mereka. Oh, Zhao Yue mengangguk sedikit setelah mendengar ini.
Lin Bai bertanya, apa yang kamu lakukan ketika keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari? Zhao Yue berkata, bukan hal yang mudah untuk memasuki kolam naga. Lin Bai bertanya, kalau begitu, kamu punya solusinya. Zhao Yue terkekeh dan berkata, ayo istirahat lebih awal, aku akan mengantarmu ke teater besok. Konon besok di suku Qinglong akan ada kompetisi antara generasi muda pejuang dari suku asing dan prajurit dari suku kita sendiri. Zhao. Setelah Yue mengatakan sesuatu dengan santai, dia kembali ke kamar. Lin Bai mengangguk, dan segera melanjutkan mengukir pintu kayu itu hingga larut malam. Setelah menutup kembali pintu kayu itu, Lin Bai berkata dengan dingin, jika ada yang mendobrak pintuku, aku bahkan akan membunuh Raja Surga. Setelah malam hening, Zhao Yue membangunkan Lin Bai dan Lin Ye keesokan paginya, dan mereka bertiga meninggalkan kediaman bersama. Sesampainya di suku Qinglong, Lin Bai berjalan ke jalan dan melihat para pejuang di kedua sisi tampak bersemangat, seolah-olah sedang mempersiapkan suatu acara akbar. Zhao Yue berkata dengan lembut, ada suku asli dan asing di suku Qinglong. Murid dari suku asli merujuk pada keturunan langsung dari suku Qinglong. Dan murid dari suku asing merujuk pada para pejuang yang bergabung dengan suku Qinglong, atau suku Qinglong. Para pejuang yang bergabung dengan suku setelah wanita dari suku tersebut menikah di luar disebut suku asing. Menurut keluarga Dongzhu, mereka adalah murid garis utama dan murid garis cabang. Zhao Yue menjelaskan dengan lembut. Lin Bai mengangguk menyadari. Zhao Yue berkata, kompetisi hari ini adalah kompetisi tahunan antara pejuang muda suku Qinglong. Ini juga dapat dianggap sebagai penilaian terhadap pemuda pejuang kita sendiri dan pejuang asing. Ini dianggap sebagai peristiwa besar di suku Qinglong. Ayo. Lin Bai mengikuti Zhao Yue dan berjalan melewati bangunan di suku Qinglong, menyaksikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju puncak gunung. Ketika Lin Bai dan Zhao Yue berjalan ke puncak gunung, mereka melihat bagian dalam puncak gunung telah dilubangi, membentuk arena pertarungan alami yang sangat besar. Berjalan di puncak gunung dan di sepanjang jalan kuno, Lin Bai dan Zhao Yue sampai di ujung sebuah lorong, berjalan ke lorong itu, dan berdiri di tengah jalan mendaki gunung. Pada saat ini, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bagian dalam gunung telah dilubangi, membentuk lubang besar. Sekarang Lin Bai dan Zhao Yue sedang berdiri di tengah gunung. Melihat ke bawah, mereka bisa melihat pemandangan di dalam gunung. Puncak gunung ini disebut Puncak Kongtian. Seperti namanya, bagian dalam puncak gunung ini telah dilubangi dan diubah menjadi sesuatu yang mirip dengan medan pertempuran. Semua pejuang yang menyaksikan pertempuran akan dapat melihat di atas dinding batu di kedua sisi gua. Semua pertempuran di lapangan. Lihat di atas kita, mereka adalah tokoh senior suku Qinglong. Pemimpinnya adalah Patriark suku Qinglong, Long Guanghuang, dan Yang Agung Penatua Long Ying. Zhao Yue berkata dengan ringan. Mendengar suara Zhao Yue, Lin Bai mendongak dan melihat seorang lelaki paruh baya dan seorang lelaki tua berdiri berdampingan di puncak-puncak Kongtian. Di sampingnya, Lin Bai juga melihat banyak anak muda lainnya, pria dan wanita. Pria paruh baya itu tampak tenang dan mengintimidasi, memancarkan aura seorang petinggi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lin Bai dapat menebak bahwa pria tersebut adalah pemimpin suku Qinglong, yaitu Long Guanghuang. Orang tua di sampingnya adalah Penatua Agung Long Ying. Lin Bai tidak terlalu terkesan dengan Long Huihuang dan Long Ying, tetapi Lin Bai melihat seorang gadis berdiri di samping Long Huihuang. Lin Bai mengenal gadis ini. Orang ini jelas Long Beibei. Di sebelah Long Beibei berdiri Long Xian, yang bertemu Lin Bai tadi malam. Zhao Yue berbisik, gadis yang berdiri di samping Long Huihuang adalah satu-satunya putri Long Huihuang, bernama Long Beibei, dan satu-satunya pewaris calon kepala suku Qinglong. Saya melihat pemuda di sebelah sesepuh Long Ying. Benarkah? Orang ini adalah putra dari tetua agung, bernama Long Yu. Zhao Yue berkata dengan suara rendah. Lin Bai kemudian melihat sekeliling dan melihat bahwa memang ada seorang pemuda tampan dengan wajah seperti batu giok di sebelah tetua Long Ying. Dengan senyum bebas dan santai di wajahnya, dia melihat ke arah para prajurit di kedua sisi. Tuan Muda Jade, Lin Bai berteriak untuk pertama kalinya. Zhao Yue tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu namanya? Lin Bai berkata, tikus-tikus yang menyelinap ke dalam rumah tadi malam mengaku sebagai anak buah Tuan Yu. Zhao Yue tertegun dan berkata, kalau begitu, kamu akan lebih baik jangan menyerah. Jika kamu pergi dan memprovokasi mereka, status Long Yu di suku Qinglong setara dengan putra mahkota dinasti penyihir agung. Tingkat budidayanya saat ini masih di alam kehidupan tingkat pertama dan kematian. Bakatnya bahkan lebih luar biasa. Dan dia tahun ini baru berusia 19 tahun.
Dapat dikatakan bahwa masa depan menjanjikan, kata Zhao Yue dengan suara rendah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, itu hanya peran biasa. Setelah mendengar ini, Zhao Yue tiba-tiba tertawa dan berkata, haha, ngomong-ngomong, aku lupa, kamu pernah menjadi putra suci Akademi Dongzu, dan kamu telah melihat begitu banyak orang jenius. Ada lebih banyak makanan untuk dimakan. Long Yu dari suku Qinglong, meskipun dia adalah seorang jenius yang langka di antara suku Qinglong, tetapi di Akademi Dongzu di mana ada begitu banyak orang jenius, dia mungkin tidak dapat menentukan peringkat di antara mereka. Lin Bai mengangguk dan berkata, jaringan Akademi Dongzu mengumpulkan para jenius Dongzu. Tentu saja, suku kecil ini tidak dapat bersaing dengannya. Zhao Yue berkata dengan suara rendah, tetapi ada satu hal kamu harus memperhatikan. Semangat bela diri Long Yu. Itu hanya level Xuan. Lin Bai memandang Zhao Yue dengan cemberut. Zhao Yue tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Naga giok, yang sekarang menjadi jenius nomor 1 di suku Qinglong, sebenarnya hanyalah roh bela diri tingkat Xuan kelas 9. Semangat bela diri tingkat. Berapa banyak usaha yang harus dilakukan seorang pejuang untuk menjadi jenius pertama suku Qinglong? Jadi, orang ini tidak sesederhana yang kamu kira. Lin Bai memandang Long Yu dengan penuh minat dan berkata, memang benar, dengan level Xuan memang sulit bagi roh bela diri untuk mencapai alam hidup dan mati tingkat pertama. Ketika Lin Bai dan Zhao Yue berdiri bersama dan mengobrol. Pada saat ini, Long Hui Huang, pemimpin suku Qinglong, berkata dengan lantang, semuanya, hari ini adalah kompetisi tahunan suku Qinglong antara klan kita dan murid asing. Kompetisi ini hanya untuk diskusi, tidak ada pembunuhan. Kompetisi ini bukan hanya tradisi suku Qinglong, tetapi juga untuk menguji hasil latihan para murid suku Qinglong selama setahun terakhir. Ini juga bisa dianggap sebagai penilaian. Oke, kalau begitu, tidak ada kata-kata lagi. Katakan lebih banyak dan mari kita mulai kompetisi hari ini. Long Hui Huang melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Setelah mendengar ini, para prajurit yang berdiri di dinding batu di kedua sisi puncak Kongtian meraung penuh semangat. Dalam kompetisi ini, pahlawan naga kita sendiri akan bertarung melawan Kai Fei orang asing. Segera, seorang tetua berdiri di udara, mengeluarkan gulungan yang telah disiapkan dari tas penyimpanan, dan membacakan kompetisi pertama darinya.